Yang pertama, bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap MRS. 4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong dan dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru dan 3 selongsong peluru identik dengan senjata petugas kepolisian. Yang pertama, terdapat luka akibat tembakan pada 6 jenazah tersebut sebanyak 18 luka tembak. Ini detail Anda nanti kami dalam laporan yang kami susun. Sah, polisi bantai Laskar FPI. Akhirnya Komnas HAM umumkan hasil investigasinya. Polisi tak bisa ngelak lagi. 2 sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Sah, polisi penembak Laskar FPI langgar HAM. Komnas HAM mengatakan harus diproses hukum. Gelora.co. Yang berikutnya adalah bahwa didapat fakta juga telah terjadi upaya pengintaian dan pembuntutan terhadap MRS yang dilakukan oleh petugas yang dinyatakan bukan dari kepolisian. Jadi kepolisian menyatakan bahwa ada beberapa yang bukan dari mereka di kawasan markas Syariah Megamendung hingga kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2020. Yang Megamendungnya, yang Sentulnya sejak tanggal 4 itu ada sampai perjalanan ke Kerawang. Yang berikutnya adalah yang nomor 3, bahwa didapatkan fakta adanya konsentrasi petugas keamanan berseragam lengkap pada tanggal 6, 7 sampai 7 Desember 2020 di sejumlah titik gerbang tol, rest area dan jembatan penyeberangan di sejumlah titik sepanjang jalan tol di Jakarta Cikampek. Nah, di samping beberapa proses di atas, tim juga melakukan simulasi atau rekonstruksi peristiwa terhadap 2 anggota FPI, tertembaknya 2 anggota FPI dan 4 anggota FPI yang juga tertembak di kantor Komnas HAM untuk mendalami kedua peristiwa tersebut setelah tim mendapatkan pandangan dari ahli kedokteran forensik yang diundang secara mandiri oleh tim. Jadi kalau kemarin misalnya teman-teman melihat di kantor Komnas HAM ini di bawah di parkiran ada sebenarnya bukan rekonstruksi, tapi bahasa umumnya ngomongnya rekonstruksi. Sebenarnya itu simulasi, membandingkan antara keterangan yang kami dapatkan dari berbagai pihak, khususnya pihak kepolisian, Inavis, Lapor, kedokteran forensik dan lain sebagainya, membandingkan keterangan dan logika yang diberikan kepada kami oleh kedokteran forensik. Makanya kami panggil mereka untuk melakukan rekonstruksi. Istilahnya gampangnya rekonstruksi, padahal itu simulasi. Lihat ini bagaimana kesesuaian antara pandangan ahli yang diundang sendiri oleh Komnas HAM secara independen dan mandiri dengan realita yang dijelaskan oleh mereka secara langsung. Nah, apa hasilnya dari semua yang kita lakukan di awal mengunjungi tempat sampai menguji dengan ahli ini? Substansi fakta temuan secara singkat sebagai berikut. Ini temuan fakta secara singkat sebagai berikut. Yang berikutnya nomor 5, bahwa didapat fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dari hasil analisa rekaman CCTV dan analisis rekaman percakapan, voice note, teridentifikasi sejumlah kendaraan roda 4 yang diduga melakukan pembentutan terhadap MRS dan rombongan sejak dari kawasan Sentul, Bogor, hingga tanggal 7 Desember dini hari dengan detail keterangan sebagai berikut. Antara lain, Avanza hitam dengan nomor polisi B1739 PWQ, Avanza warna silver dengan nomor polisi B1278 KJD, mobil petugas dengan nomor polisi B1542 POI, terus Avanza warna silver dengan nomor polisi K9143 EL, Xenia warna silver dengan nomor polisi B1519 UTI, terus Land Cruiser ini nomornya belum teridentifikasi, Land Cruiser gede ini sendirian, gede, jadi mendapatkan perhatian baik dari saksi maupun dari pihak yang lain. Terus bahwa benar kendaraan jenis Avanza Silver K914EL Xenia B159 UT dan B1542 POI
serta Land Cruiser diakui sebagai kendaraan petugas polisi yang pada tanggal kejadian sedang melakukan pembuntutan terhadap MRS. Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memutuskan terdapat pelanggaran HAM atas tewasnya 4 laskar FPI oleh aparat kepolisian. Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan adanya proses hukum pidana terhadap para pelaku. Komisioner Pemantauan atau Penyelidikan Komnas HAM Muhammad Hairul Anam mengatakan, pihaknya merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 laskar FPI masuk kategori pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan dengan proses hukum, dengan hukum pidana untuk mendapatkan kebenaran material lebih lengkap demi keadilan. Proses hukum tidak boleh dilakukan di internal, harus peradilan umum, harus dilakukan pendalam penegakan hukum terhadap orang-orang yang ada di dalam mobil Avanza hitam berplat nomor B1759 PWI dan Avanza Silver B1278 KGB. Investigasi Komnas HAM, polisi langgar HAM soal tewasnya 4 laskar FPI. Hasil penyelidikan Komnas HAM terkait insiden bentrok antara polisi dengan anggota Front Pembela Islam menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh pihak kepolisian. Hal ini terkait penembakan oleh polisi terhadap 4 anggota FPI. Komnas HAM menyebut kasus ini sebagai peristiwa Karawang. Terkait peristiwa kilometer 50 ke atas, terdapat 4 orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas negara yang kemudian ditemukan tewas. Maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran HAM. Demikian kata Komisioner Komnas HAM Hairul Anam dalam konferensi pers di kantornya Jakarta Pusat Jumat 8 Januari. Penembakan sekaligus 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari jatuh korban jiwa mengindikasikan ada tindakan unlawful killing terhadap laskar FPI. Komnas HAM merekomendasikan peristiwa tewasnya 4 laskar FPI dilanjutkan ke penegakan hukum. Di mana penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Komnas HAM juga ada pengusutan lebih lanjut dugaan kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh pihak FPI. Sejak peristiwa itu terjadi, Komnas HAM melakukan peninjauan langsung ke lokasi peristiwa Karawang pada 8 Desember 2020. Komnas HAM sebelumnya telah membentuk tim penyelidikan sesuai mandat Komnas HAM pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sejak 7 Desember 2020. Dalam peninjauan itu, pihaknya menemukan beberapa benda yang diduga sebagai bagian peristiwa tersebut. Beberapa di antaranya 7 buah proyektil, 3 buah selongsong bagian peluru, pecahan mobil, dan benda lain dari bagian mobil seperti baut. Komnas HAM juga meminta keterangan terhadap sejumlah pihak antara lain kepolisian, cyber, Nafis, dan petugas kepolisian yang bertugas hingga pengurusan FPI. Komnas HAM juga mendalami bukti-bukti 9.942 video dan 137.000 foto yang berkaitan dengan insiden tersebut. Bukti itu dijadikan tahap finalisasi laporan akhir tim penyelidik Komnas HAM sebelum mengumumkan hasil rekomendasi akhir. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan pengecekan terhadap barang bukti termasuk mobil yang dipakai saat bentrok polisi FPI tersebut terjadi. Komnas HAM juga melakukan rekonstruksi insiden bentrok tersebut di kantor mereka secara tertutup dengan menghadirkan anggota Polri. Kasus bentrok polisi dan FPI terjadi pada Senin dini hari 7 Desember 2020 di ruas tol Jakarta Cikampek. Kejadian tersebut menyebabkan 6 anggota FPI tewas oleh peluru yang ditembakkan polisi. Polisi dan FPI juga saling tuding terkait peristiwa itu dan masing-masing saling klaim mendapat serangan terlebih dahulu. Kasus itu pun telah diambil alih dari yang semula ditangani Polda Metro Jaya, kini dipegang Barreskrim Polri. Barreskrim juga yang disaksikan unsur Kompolnas telah melakukan rekonstruksi bentrokan di 4 titik di kawasan Karawang, Jawa Barat. 4 titik itu adalah depan Hotel Novotel, Jalan Internasional Karawang Barat, Jembatan Badami Karawang, rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, kilometer 51 plus 200 jalan tol Jakarta Cikampek. Polisi mendalami dugaan pelanggaran tindak pidana penyerangan dan perlawanan petugas. Selain itu, ada juga penyematan pasal kepemilikan senjata api ilegal.
Sementara di sisi lain, pihak FPI tidak terima dan menginginkan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus ini. FPI sendiri telah dinyatakan bubar dan dilarang aktivitasnya oleh pemerintah lewat SKB 6 Menteri pada 30 Desember 2020.